Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini. Dari segi casingnya dia itu ada RGB-nya cuma sedikit aja sih, nggak full RGB. Cuma campuran dari segi warna putih, dari segi casingnya dan juga hitam dan juga ada RGB tapi tidak terlalu mencolok untuk RGB-nya, kecuali dari segi CPU cooler-nya. Kalau dia dari segi box-boxnya di sini cuma beberapa aja ya, kan ada beberapa tersebut dia itu second, seperti contoh VGA-nya dan juga RAM-nya. Jadi tidak ada box-nya, ya cuma seperti ini aja lah untuk kurang lebihnya. Dan di sini saya pakai PC dengan harga 6 juta lebih sedikit. 6 juta lebih sedikit sih untuk gaming apakah bagus atau tidak. Tapi di sini saya menggunakan 1050 second yang ada di sini. Meskipun tidak ada boxnya ya. Dan juga di sini saya menggunakan Core i3 10105F yang paling rekomend untuk saat ini 4 core 8 thread. Dan sebelum saya juga terdapat cepatnya di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan ini Core i3 10105F dengan harga 1.100.000. 4 core 8 thread untuk bermain game ini sudah sangat cukup. Kalau buat live streaming sih masih kurang-kurang dikit ya. Tapi lebih baik untuk bermain game aja untuk yang ini. Ya dimana dengan harga murah 1.100.000 untuk saat ini. Kalau game yang kedua belas yaitu terpaut 500 ribuan. Jadi masih agak mahal lah. Kalau budgetnya kurang, ini pilihan terbaiknya ya. Selanjutnya saya menggunakan Mobo-nya ini, Mobo MSI H510MA Pro. Ini yang A Pro ya, bukan yang Pro. Yang dimana ini saya beli dengan harga 1.200.000. Kalau yang Pro dia itu 1,3, kalau yang A Pro dia itu 1,2. Tepat 100.000 aja kalau yang ini. Kenapa saya memilih MSI? Emang dari dulu sampai sekarang saya tuh kebanyakan memakai MSI karena emang bagus sih. Dan juga ada book LED-nya supaya tahu bagian mana yang rusak. Itu ciri khas dari segi MSI-nya. Sangat bagus tuh yang ini, 1,2 juta. Meskipun agak over ya. Ada yang lebih murah sih, 1 juta, 1,1. Sebagai contoh, mereknya ASRock atau yang lainnya lah. Colorful juga bisa sih. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x4GB yang ada di sini. Total 8GB yang mereknya Apacer yang berwarna gold lah atau kuning lah. Yang ada di situ saya kasih gambarannya aja seperti ini untuk gambarannya RAM-nya. 2x4GB dengan harga 500.000. Ya secondnya seperti itu sih untuk harga sekarang. Tapi itu aman kalau RAM karena garansinya itu lifetime, bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu. Lanjut saya menggunakan GTX 1050 yang dimana mereknya Zotac yang ada di sini. Dia tuh dual fan ya. Kalau dilihat itu seperti single fan, tapi nyatanya dia tuh dual fan yang ada di sini. Jadi dari segi bodinya terlihat single fan untuk yang ini dengan harga 1,8 juta. Kalau yang single fan biasanya tersebut tepat 100.000, lebih murah lah kalau yang single fan. Tetapi kalau yang ini dual fan masih bagus dan juga segel, tapi ini second ya, bukan baru. Kalau yang baru sudah nggak ada sih, kecuali 1050 Ti itu masih ada yang baru. Lanjut saya menggunakan ini CPU coolernya KX4S mereknya PC Cooler dengan harga 220.000. Yang dimana ini sudah sangat rekomend sekali, 4 pipa, fan-nya 12 cm, ada RGB-nya. Sudah bisa mendinginkan Core i3 10105F. Anda bisa lihat aja nanti pada saat saya reviewnya untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya, SSD Maxa 120GB dengan harga 240.000. Kenapa saya memilih ini? Cuma untuk Windows saja sih dan juga menghemat budget, jadinya 120GB itu sudah sangat cukup untuk yang ini. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga, harddisk 500GB second yang ada di sini. Saya kasih gambarannya seperti ini. Dengan harga 180.000 untuk yang kalangan 500GB. Kalau yang 1 tera sih 600.000, kalau yang barunya, kalau yang second 300.000. Tapi saya memilih yang 500GB yang second aja supaya lebih menghemat budgetnya. Selanjutnya saya menggunakan ini Aerocool United Power 500W yang ada di sini 80 plus watt. Ini sudah sangat rekomend sekali dari dulu sampai sekarang saya memakainya ini terus. 440.000 dan juga sudah 80 plus watt dan juga kabelnya dia itu flat hitam semua. Jadinya sangat rekomend dan mudah dipasang di casingnya karena kabelnya flat, bukan yang besar-besar seperti ular itulah. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir saya menggunakan ini casingnya. Casing Gamec Aero Mini yang dimana ini tuh second ya, dan juga ini sudah plus free 4 fan RGB dan juga ada remote-nya seperti contoh yang ada di sini. Tapi RGB tersebut dia tuh di bagian ringnya aja, bukan di bagian tengahnya full seperti contoh di CPU coolernya ini. Kalau CPU coolernya ini dia tuh kan full RGB di bagian depannya. Tetapi kalau yang ini dia tuh cuma di ringnya aja. Saya kasih gambaran seperti inilah untuk gambaran ringnya. Dan di sini dia tuh casingnya second. Jadi saya kasih harga khusus saja dengan harga 400.000. Mendapatkan Gamec Aero Mini dan juga 4 free fan yang dimana dia tuh ada remote-nya juga. Murah banget sih kalau yang ini. Karena emang seperti itu sih, kadang aku tawari ada yang second tapi dengan harga murah miring dia mau, jadinya diambil aja untuk yang ini.
Ya seperti itulah, tapi ini masih bagus semua ya, cuma bertembus sedikit aja di bagian depan dan juga di bagian atasnya, tapi ini masih sangat bagus sekali ya, G-Max Aero Mini. Dan totalnya dengan harga 6 juta lebih sedikit. Rekomen atau tidak, Anda bisa lihat aja habis ini untuk mereviewnya, karena saya menggunakan GT 1050. Itu aja dari saya, dan kita juga saja untuk mereviewnya. Yuk. Dan lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Maxell. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SSD SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di bawah 15 detik, di 12 detik lah. Bisa disimpulkan ini terbilang cepat. Tetapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD dan juga harddisknya. Yang pertama dari segi SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 33 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Lanjut ke harddisknya. Dia tuh juga sama, 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 36 derajat, terbilang dingin juga yang ini, yang dimana saya menggunakan harddisk second, bukan baru. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD-nya. Untuk membacanya dia tuh mendapatkan 500 dan juga menulisnya 421. Dan jika lo kita bandingkan, dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia itu up to-nya 500/400. Kalau kita bandingkan, dari segi membacanya dia itu sama lah 500/500. Tapi dari segi menulisnya dia itu melebihi sedikit, melebihi 21 seperti yang ada di sini. Jadi kesimpulannya kalau yang ini melebihi atau sesuai lah daripada yang ada di boxnya. Intinya seperti itu. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan PC Cooler GIX 4S. Untuk mendinginkan Core i3 10105F. Untuk minimalnya, dia tuh mendapatkan 32 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan juga maksimalnya di 61 derajat, saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. 61 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan PC Cooler tersebut emang rekomen sih dengan harga murah di 200 ribuan. Dan juga minimalnya terbilang dingin di bawah 35 derajat untuk yang ini. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL-nya mendapatkan 106 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 2GB DDR5. Dan juga CPU-nya 857 GB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal. Dia tuh mendapatkan 105 fps untuk rata-ratanya. Masih sangat nyaman juga untuk game yang ini. Di rata kiri, dia masih di atas 100 fps. Kenapa saya tidak settingan high? Karena saya mengikuti dari segi VRAM-nya. Kalau yang 2GB di normal, 4GB di high maupun di very high dia tuh bisa. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 62 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini di settingan rata kanan, dia tuh tembus 60 fps. Lebih sedikit lah. Bisa dibilang ini nyaman lah untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 60 fps untuk yang ini. Karena dari segi settingannya mentok di 60 fps, tidak bisa lebih untuk yang ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 72 fps. Ini masih sangat nyaman juga di settingan menengah atau ke medium, masih di atas 60 fps untuk bermain game PUBG Steam. Lanjut ke World of Warship, yang dimana di settingan 1080p dan juga settingan high atau dirata kanan semua, dia tuh mendapatkan 76 fps untuk game yang ini. Karena dari segi settingannya dia tuh mentok di 76 fps atau mengikuti dari segi hertz monitornya. Lanjut ke PES 2021. Settingan 1080p dan juga settingan high,
dia tuh mentok di 60 fps untuk yang ini rata-ratanya. Di settingan rata kanan semua. Sama seperti yang sebelumnya, dari segi settingannya tidak bisa melebihi dari segi 60 fps dari segi gamenya. Lanjut yang terakhir dari segi Resident Evil 6. Settingan 720p dan juga settingan medium, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 97 fps untuk yang ini. Mungkin ini ada kesalahan settingan pada saat saya mengetesnya. Saya mengetesnya di 720p bukan di 1080p. Kalau di 1080p di settingan low, dia tuh masih bisa mendapatkan 60 fps. Karena saya lupa mengganti resolusinya ke 1080p, jadi ya seperti ini. Lanjut ke dayanya, yang dimana untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 49 watt. Tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Terbilang irit kalau yang ini. Dan juga maksimalnya, ini saya tes di Resident Evil 6, settingan 720p dan juga medium, dia tuh mentok di 155 watt. Tetapi rata-ratanya di 140, 150 lebih sedikit lah, naik turun. Tapi dia tuh paling mentok di 155 watt dari segi dayanya. Masih terbilang cukup irit kalau yang ini, tidak sampai ke 200 watt lah. Dan kesimpulannya, dengan harga 6 juta lebih sedikit mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1050, ini terbilang rekomen. Seperti rakitan yang sebelumnya atau seminggu yang lalu, saya juga merakitnya sama sih kurang lebihnya, menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1050. Kalau yang ini mungkin versi lebih murahnya, bisa mendapatkan 6 juta lah. Untuk bermain game-game ringan sampai ke medium, ini masih sangat sanggup. Kalau game-game yang berat seperti Cyberpunk dan juga yang lainnya, ya masih kurang banget sih kalau yang ini. Tapi ya nggak masalah, presto performa lah. Dan intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.